sama-sama kita di posisi kedudukannya sama. Bapak boleh lihat, kalau mau tracker Twitter saya atau medsos saya, jelas itu Pak, semua apapun nanti itu. Tinggal saya boleh coba di Twitter kalau Bapak main Twitter ya. Itu pinjol laknat itu coba. Follower saya ya lumayan lah 20.000 sih, hitungan saya masih kecil. Artinya apa Pak? Saya harus memberikan edukasi ke semuanya. Kan saya udah ada agenda dengan OJK untuk membahas tentang pinjol ini Pak. Meresahkan Pak. Saya kok bukan Bapak, kalau Bapak itu dari pihak kedua, tetapi pihak pertama itu legalitasnya jelas, saya pastikan untuk bayar Pak. Itu. Mohon maaf, makanya dari awal saya akan bayar Pak. Siap Pak. Ya. Dari legal atau tidak legalnya tadi kan. Kalau sebenarnya kalau saya mau bilang sama Pak Anto, oh jelas Pak, ini aplikasi saya aplikasi legal. Saya bisa kasih surat legalitasnya dengan Pak Anto, bisa saja saya edit. Ya Pak. Tapi kan di sini saya mencoba untuk jujur sama Pak Anto kalau memang di sini aplikasinya ilegal. Tapi terlepas dari legal dan ilegal kan, ya namanya nasabah sudah melakukan pinjaman gitu loh Pak Anto. Kita ambil jalan tengahnya aja. Kita dibalik lagi, tinggal tergantung mau pembayarannya yang seperti apa, mau pembayaran jumlah yang diterima, jumlah pokoknya atau keseluruhannya. Itu yang kami harapkan kita semua. Sama pihak kedua Pak Anto. Makanya saya harapkan semua aplikasi pinjol, baik legal mau ilegal. Legal aja saya lawan kok Pak ketika nggak sesuai dengan SOP POJK yang berlaku. Legal loh saya lawan. Makanya apalagi ilegal gitu. Kita kan lihat dulu dari cara penagihan orangnya seperti apa, cara penyelesaiannya Pak Anto. Deskol itu Pak yang ngeselin ketika baru bicara nyolot, dan itu yang saya capek Pak. Itu orang-orang baru semua itu Pak. Makanya orang baru semua. Kalau saya nggak mau. Dari 2015 Pak. Itu yang saya paling gini Pak, poinnya aja. Kalau klien kami memang di awal mengajukan itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuannya benar. Jadi yang terpenting ini kan bicara kebutuhan Pak. Ketika bicara kebutuhan mendesak, emergensinya memang harus, ya sudah, dia akan melakukan apapun ya, terlepas dari mau ilegal mau legal, tapi kan dia nggak pernah berpikir dampaknya Pak. Dampaknya itu gini Pak, coba dibalik ya. Ketika terornya itu luar biasa Pak, reputasi yang 20 tahun yang lalu dibangun dengan susah payah hancur seketika Pak gara-gara teror DC. Benar. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Saya akan miskinkan Pak. Saya akan kampanyekan seluruh masyarakat Indonesia untuk pinjol gak usah bayar berjamaah Pak. Tapi sebenarnya kalau kita terlepas dari kerjaan saya nih Pak Anto, makanya terlepas Pak, dari kerjaan saya, boleh Pak. Tapi menurut saya sih itu pinjol ini kan termasuk jadi win-win solution. Jadi tergantung sama nasabahnya sendiri. Betul. Makanya ya bayar, kalau enggak ya enggak. Pak Anto, sepakat ya? Pak, sepakat saya Pak. Benar enggak sih? Motivasinya sepakat saya. Ya? Betul, sepakat saya itu. Sama. Ketika itu buat emergensi boleh. Tetapi di situ ada peraturan yang mengikat Pak. Boleh antara peraturan bagaimana SOP dalam penagihan, selanjutnya bagaimana bunga yang boleh, yang dibolehkan oleh negara, boleh oleh peraturan BI-nya, boleh keputusan MA nomor 60 tentang bunga bank pinjaman itu diatur semua Pak. Coba Bapak berpikir, kalau kalau investasi misalnya saya punya duit 200 juta, tak pinjemin 200 orang. Saya misalnya punya aplikasi satu aja, tak pinjamin 200 orang, bunganya misalnya cair, pinjamin 100 juta semua, 200 orang habis. Dalam seminggu Pak, itu bunganya balikinnya 1,5 juta aja. Berarti dalam seminggu Pak, uang saya 200 juta, itu menjadi 300 juta. Profit 100 juta. Dalam sebulan itu menjadi 600 juta dari modal 200 juta. Taruhlah Pak errornya yang tidak bayar A sampai Z itu 30% aja. Masih profitable Pak. Bisnis apa yang tidak profitable seperti ini? Saya ingin tahu. Bisnis apa yang bisa memutar uang selain pinjol ini? Ini kan money game Pak. Saya bohir-bohirnya tahu Pak. Saya bohir-bohirnya tahu Pak, siapa-siapa di belakang itu saya tahu kok. Saya sudah ngobrol dengan komisioner dari OJK, sudah sepeja Pak dengan Pak Gembong saya Pak. Asli. Gitu loh Pak. Saya bukan anak kemarin, memang tahapannya ini loh Pak. Pelurusannya ini masih berat karena masih banyak orang yang bermain di balik itu Pak. OJK sendiri tahu kok ini ada konspirasi kok Pak.
gitu loh Pak. Jelas lah Pak, ini kan bisnis bukan main-main. Makanya Pak, pinjaman online. Betul Pak Anto ya. Kalau seperti yang Pak Anto ceritakan ya, orang-orang di lingkaran ini, di lingkaran pinjaman online ini, orang-orang yang bukan kaleng-kaleng semua Pak. Betul Pak, sepakat. Modal yang gila-gilaan, benar ya Pak Anto ya. Betul sepakat itu Pak saya Pak. Iya, gitu termasuk keluarga Cendana pun masuk ke dalamnya. Aduh Pak, money game ini mah itu loh. Saya sendiri, saya sudah berkoordinasi dengan Pradi DKI. Ada sebagian Pradi Surabaya sudah firm, tinggal nunggu media nasional lagi tahapan pembicaraan Pak. Jadi nanti ke depannya itu insya Allah saya akan memberikan sesuatu yang positif buat bangsa ini Pak. Untuk apa sih, biar jelas lah Pak aturan mainnya A sampai Z ini. Ini mah receh Pak, kantor hukum saya bukan ngurusin yang receh itu. Tapi dampak terornya itu Pak yang saya pikirkan itu tadi loh Pak. Reputasi yang puluhan tahun dibangun oleh orang itu hancur seketika Pak. Ngerasa sebagai penagih ya Pak. Iya. Kesian gitu loh lihat nasabah yang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kolektor betul Pak. Itu aja saya tuh nggak habis pikir cara penagihan mereka itu yang terlalu gila-gila. Betul. OJK juga punya Pak wadah sertifikasi penagihan itu ada. Kan ada pendidikan dari OJK sertifikasi buat penagih-penagih yang legal ya Pak.